DB. Angkatannya Mas Agung. Jadi kayak pilot ya, si Debico jadi seperti pilot. Cantiknya nggak luntur. Oh, terima kasih banyak atas pujiannya loh. Tapi maaf saya nggak bisa kasih apa-apa. Nggak apa-apa, kasih cinta. Cukup kasih senyum terbaik. Partisipannya tambah berkurang ini nanti. Mungkin ke dapur Mas Alvin, nyiapkan kopi. Bagaimana Mas Irfan, Pak Kusuma, Bu Rindra, Kak Debi, dan yang lainnya? Saya mohon izin untuk mulai, bisa ya? Siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alvin selaku host pada acara Nyangkruk Yuk batch 5 kali ini. Nah, sebelumnya karena ini kan sudah mulai larut malam ya di beberapa daerah, Alvin punya yel-yel atau bisa dibilang penyemangat dikit lah, biar kita pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia itu nggak ngantuk-ngantuk amat gitu loh ya. Yel-yelnya itu kalau Alvin bilang nyangkruk yuk gitu, nanti teman-teman sekalian tangannya dikepalkan, kemudian jempolnya diacungkan sambil bilang gasken gitu. Oke, setuju ya? Ini audionya di unmute dulu ya. Ya. Oke, percobaan pertama ya. Nyangkruk yuk. Gasken. Lagi ya. Nyangkruk yuk. Gasken. Nyangkruk yuk. Gasken. Suka Alvin kalau semangat pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya Alvin juga terima kasih buat teman-teman dari UELA juga yang sudah mengundang saya dan tentunya Mas Irfan sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya berikan apresiasi buat teman-teman sekalian, buat Bapak Ibu sekalian yang hadir. Karena apa? Karena notabene-nya sekarang kan malam minggu ya, family time gitu. Kalau yang punya pasangan itu mungkin ada acara kemana, tapi teman-teman sekalian itu menyempatkan waktu untuk gabung nih di Nyangkruk Yuk batch 5. Oke. Jadi sebelum masuk pada acara inti, saya memperkenalkan dulu narasumber kita yang sangat kita sayangi. Terima kasih buat Kak Irfan. Iya. Kak Irfan ini salah satu narasumber kita yang akan menjelaskan bahwa lulusan sastra itu nggak hanya berkutat di sastra aja, di dunia sastra aja gitu. Nah, tapi nggak afdol juga nih kalau sebelum acara kita meminta doa, kita berdoa dulu, minta sama Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara ini berjalan lancar mulai dari awal sampai akhir dan dihitung amal ibadah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Kita sempatkan waktu sejenak untuk berdoa. Berdoa bukan hanya untuk kebaikan acara, tapi berdoa untuk diri kita sendiri, keluarga, tentunya nusa dan bangsa. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa nggak cuma nyangkruk online aja nih, kita juga bisa nyangkruk offline. Nah, kan nggak afdol kalau gitu ya. Jadi dari bahasa tubuh, gesturnya nanti kalau di online tuh kayaknya kurang bisa dipahami. Tapi kalau udah nyangkruk yang sebenarnya nyangkruk itu pasti lebih hangat gitu ya. Oke, baik. Saya beri kesempatan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan.
Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, teman-teman Nyangkruk. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya kepada Kak Depi ya. Ya, kepada Kak Depi kami persilahkan. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Maaf, untuk Pak Kusuma bisa minta bantuannya share screen karena laptop saya agak terganggu jaringannya. Terima kasih. Audionya tidak ada, Pak. Ya, terima kasih Pak Kusuma, Kak Depi. Tadi kita alhamdulillah ya sudah menyanyikan lagu nasional Indonesia. Alhamdulillah semua punya ilmu kebatinan masing-masing. Ya, mohon maaf atas audionya. Kita semua telah mempergunakan ilmu kebatinan masing-masing ya. Nggak apa-apa. Namanya juga ini ya, apa ya namanya, Zoom ya. Kalau misalkan online itu pasti ada kendala teknisnya, tapi nggak menutup hikmatnya. Nah, tidak mengesampingkan itu. Baiklah, para hadirin sekalian, teman-teman sekalian, tahu nggak? Nah, ini kita masuk ya. Kenapa K3L, ini bahasa Indonesianya, kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan atau QHSSE, Quality, Health, Safety, Security, and Environment System penting dalam dunia kerja. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam K3L, bagaimana bekerja sebagai tenaga K3L, and lulusan sastra Inggris bisa banget loh berprofesi sebagai tenaga QHSSI. Mau tahu? Nah, sekarang kita bincang santai bersama narasumber tercinta kita. Ada Kak Irfan Ardiansa SS, ya, alumni tahun 1997 ya Kak Irfan ya? Ya, benar, Mas Alvin. Iya. QHSSE, saya bacanya gitu aja ya. Ya, monggo. QHSSE, Manager and External Auditor di PT Equalindo Arta Sinergi. Nah, ini kebanyakan orang kan gini ya, Unitomo, kampus swasta, dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata Kak Irfan ini, apa ya,
kebanyakan boleh saya bilang bawahannya ya atau karyawannya mungkin ya anak buahnya ya. Itu banyak yang dari perguruan tinggi negeri dan lulusan kampus ternama. Nah, itu gimana sih awal mulanya orang dari sastra Inggris yang sebelumnya kok bisa ya masuk teknik padahal anak mahasiswa teknik sendiri itu belum tentu gitu loh masuk ke dunia teknik ini sendiri. Oke, Alvin juga udah nggak sabar, teman-teman yang lain, para peserta udah nggak sabar gimana ceritanya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Kak Irfan Ardiansah, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk host. Mungkin saya akan coba tidak sopan rasanya kalau saya tidak tampil sejenak untuk on cam. Baik, selamat malam rekan-rekan semua. Senang sekali Selamat. rasanya bisa bertemu dengan rekan-rekan dan pastinya dengan our lecturer untuk bisa menghadirkan HSC di bincang-bincang kali ini. Baik, masuk di dunia QHSC itu buat saya itu mungkin coincidence ya. Jadi di tahun 2005 saya lulus di 2001, lalu kemudian coba mencari pekerjaan, skip lanjut langsung di 2005. Saya melamar di perusahaan pelayaran. Pada waktu itu perusahaan pelayaran membutuhkan tenaga, bahkan judulnya pada waktu itu kalau saya tidak salah adalah marketing. Jadi saya melamarlah di sana. Once begitu wawancara dengan pemilik perusahaan, dari mereka, dari beliau, Anda sastra ya? Oh iya Pak, saya sastra. Can you speak English? Dengan bangganya saya bilang, native sir. Pede aja, ya kan? Kita dari Tomo, kita harus bangga dengan nama mater kita. Itu yang ada dalam pikiran saya. Lalu kemudian dia bincang-bincang, dulu di kuliah itu belajarnya ngapain aja. Sebenarnya ujung-ujungnya dia bilang seperti ini, sebenarnya saya butuh anak teknik perkapalan, asal Anda tahu. Oh oke, Pak, karena saya tipikal orang yang lebih suka when it's done, ya saya bilang oke Pak, berarti di sini bukan tempat saya pamit. Lalu beliau bilang, oh no, saya mau Anda di sini, saya mau Anda belajar sesuatu yang baru. Apa itu Pak? Safety. Yang ada dalam pikiran saya safety. Saya belum pernah tahu ini seperti apa. Saya belum pernah baca literasinya. Terus kemudian saya dipertemukan dengan DPA. Jadi di perusahaan itu ada, kalau perusahaan pelayaran itu dia spesifik seorang DPA atau Designated Person Ashore, itu adalah sebagai jembatan komunikasi antara senior top management dengan kru kapal. Tugas dari seorang DPA adalah dia memastikan bahwasannya sistem manajemen keselamatan atau safety management system either ashore and offshore itu berjalan dengan baik. Jadi masuklah saya, belajarlah saya di sana. Waktu itu kebetulan yang jadi mentor saya adalah seorang lulusan dari Universitas Negeri, dari Universitas Hasanuddin. Beliau juga yang menggambar-gambar kapal kami pada waktu itu. Lalu kemudian saya langsung disodorin satu buku besar. Irfan, tolong kamu pelajari ini, saya kasih kamu waktu 3 bulan. Saya lihat ini satu folder. Kalau saya hitung-hitung itu dia
di printnya itu both side, jadi bolak-balik kata orang. Ternyata banyak sekali di situ. Jadi dia bilang ini tidak banyak kok. Kalau misalkan ini agak sedikit karena saya sengaja print bolak-balik biar Irfan tidak kaget. Nanti Irfan begitu lihat ini nanti awas muntah, dia bilang. Ini jumlahnya sekitar 1020 halaman. Pada waktu itu saya ingin kali ada formatnya di sini, ada prosedur dan lain-lain. Akhirnya saya pelajari itu kurang lebih sekitar 2 tahun kemudian resign-lah Pak Fardal untuk mendapatkan pekerjaan yang menurut beliau lebih baik. Dengan selama kurun waktu tersebut, saya diminta beliau untuk mempelajari yang kurang lebih 1020 halaman itu tadi. Lalu kemudian mengerjakan CSMS. Apalagi saya bilang, kontraktor safety management system. Apa ini ya? Jadi dia bilang ini nanti dimasukkan di sini, dimasukkan di sini. Oke, saya belajar otodidak. Jadi karena pada waktu itu masih muda-mudanya, masih senang-senangnya, saya datang jam 8 pagi, saya datang jam 7, orang pulang jam 5 sore, saya pulang jam 9 malam, cuma untuk belajar itu. Saya ingin tahu. I eager to know, saya curious to know more. Dan ternyata seperti ini. Sampai akhirnya saya menghadapi yang namanya CSMS untuk beberapa perusahaan migas. Ya, ada yang pastinya pada waktu sebelum dimerah putihkan di 2019 Desember, semua perusahaan yang service company ataupun yang perusahaan-perusahaan lainnya yang masuk dalam kategori high risk itu harus memenuhi persyaratan punya atau passing skor untuk bisa bekerja dan mengikuti lelang atau tender di perusahaan migas. Dari situlah itu berjalan, saya pindah mungkin beberapa kali ke perusahaan pelayaran up to now. Mungkin seperti itu singkatnya Mas Alvin. Ya, Mas Irfan. Oke, Mas Irfan. Ini Alvin tadi merangkum sedikit ya. Awal dari 2005. Benar ya, Mas Irfan ya? 2005-2006. Benar. Itu awalnya. Interview pertama apa gimana, Mas Irfan? Di PT tersebut. First time interview untuk perusahaan pelayaran. Yes. Siap. Langsung keterima itu, Mas Irfan ya? Alhamdulillah. Ya, langsung keterima karena kebetulan itu pemilik perusahaan. Dia agak kesulitan memang pakai bahasa Indonesia, jadi bisanya cuma bahasa Inggris sama bahasa Cina. Jadi waktu dia bilang can you speak English, saya pede aja, saya bilang native. Udah. Begitu aja udah. Iya. Seperti itu. Yang penting pede aja dulu ya. Yang penting pede, benar. Nah, Mas Irfan dan teman-teman peserta yang lain, ini saya dapat kesimpulan ini pagi-pagi dalam artian baru awal ngobrol-ngobrol kita udah simpulkan belajar lebih, dan tadi sempat Alvin dengar selentingan lembur ya, sering lembur ya Kak Irfan ya. Ya, jadi kata anak-anak, Pak jangan sering lama-lama di kantor ini lumayan berpenghuni. Ya, saya bilang penghuninya itu saya, karena saya yang datang duluan, pulang belakangan. Saya bilang seperti itu. Tapi di sisi lain, di luar dari itulah ya, di luar dari ada penghuninya apa-apa, rasa penasaran Mas Irfan ini lebih tinggi daripada rasa takutnya pastinya lo ya. Dan belajar lebih itu karena apa yang orang lain tidak kerjakan, kemudian kita kerjakan, itu orang lain tidak dapat dan kita akan dapat gitu loh. Jadi kalau kita nggak ngerjakan, kita nggak akan dapat. Dan kalaupun Mas Irfan tadi, kalau bisa saya bilang, kalau Mas Irfan finish di situ, berhenti di situ, nggak akan lanjut sampai sekarang. Gitu, benar ya Mas Irfan ya? Benar. Jadi dari situ tadi ada banyak hal
yang saya pelajari sih pastinya, karena saya selalu bilang ke rekan-rekan yang ada di apartemen saya bahwasannya rugilah kalian kalau kalian tidak bisa lebih baik dari saya. Untuk generasi yang muda-muda, saya bilang seperti itu, see you over the top. Kenapa saya tidak bilang see you on top? Karena saya yakin, saya bilang suatu hari saat kita ketemu, saya bilang kayak gitu, kalian akan berkarir jauh lebih baik dari saya, seperti itu. Oh gitu, amin. Oke, dulu awal masuk dulu sampai sekarang itu udah berapa tahun berarti Mas Irfan di satu kerjaan? Apa udah di beberapa kerjaan itu Mas Irfan? Dengan satu divisi yang sama ini. Apa tadi? QHSSE ya? Ya, jadi di QHSSC atau di DPA sendiri, saya sejak tahun 2005 hingga sekarang. Jadi perjalanannya itu mungkin agak loncat-loncat ya. Jadi ada di PT, ada di beberapa perusahaan. Itu setelah saya sukses lah ceritanya membantu untuk perusahaan saya sendiri bisa menyelesaikan CSMS itu yang katanya itu momok buat perusahaan. Beberapa perusahaan lain akhirnya memutuskan untuk coba memanggil saya. Jadi di tahun 2008 2008 itu selain bekerja sebagai QHSSC, saya pastinya juga jadinya dapat kerjaan tambahan nih. Jadinya saya ngerjain namanya kontraktor safety management system itu tadi. Dari situ saya banyak belajar, hadapi auditor, bagaimana katanya Pak Kusuma surmount difficulties, cari buat rangkumannya, lalu kemudian siapkan materinya, lalu kalau tidak ada maka ciptakanlah, kan seperti itu ya kata anak-anak teknik. Kayak gitu. Iya, jadi dari situ ke beberapa perusahaan sampai ada di tahun 2008, lalu kemudian pindah lagi ke beberapa perusahaan lainnya. Sambil juga kerja itu, ya kebetulan kenapa kok bisa seperti itu karena justru yang memperkenalkan saya itu adalah rekan-rekan yang bekerja di bidang migas sendiri. Jadi pada waktu itu rekan-rekan yang kerja di migas pada waktu itu di PT Total E&P Indonesia, perusahaan migas dari Prancis yang sekarang berubah nama jadi Pertamina Hulu Mahakam, itu ada beberapa kawan yang bilang kalau misalkan dia bilang begini, Pak Irfan sudah bantu beberapa perusahaan nih. Ya Pak, benar. Kalau misalkan ada perusahaan lain lagi yang minta dibantu boleh tidak? Oh boleh, saya bilang. Boleh. Ya, jadi seperti itulah jadinya saya pindah ke perusahaan lain, ke perusahaan berikutnya itu without CV, without any CV karena berdasarkan perkenalan itu tadi. Seperti itu. Jadi dikenalkan dan ini proyeknya lolos, saya masuk perusahaan ini, begitu ini perusahaan ini terus dia bilang oke, Anda stay di sini saja dengan fasilitas seperti ini. Nah, seperti itu maka mencoloklah saya di sana ceritanya. Seperti itu. Oke. Kak Irfan. Nah, jadi dari awal itu Alvin ulangi lagi, itu benar-benar kalau bahasa Surabayanya itu nol potol ya, nggak ngerti sama sekali apa itu K3L, safety dan kontrak-kontrak sama sekali. Nah, kemudian Mas Irfan belajar yang ingin Alvin tanyakan ini. Mungkin di benak teman-teman peserta yang lain yang ingin tanyakan, seberapa besar sih pengaruhnya bahasa Inggris di lingkungan kerja Mas Irfan? Oh, besar. Karena ASC itu kalau K3 itu kan derive-nya kalau di sini kan mungkin adopt-nya dari OSAS ya. Jadi kalau untuk perusahaan pelayaran itu dasarnya itu dari International Maritime Organization atau IMO.
Oh Itu iya. mereka ya buat ada turunannya itu ada safety of life at sea, collision regulation, marine pollution, lalu kemudian ada collision regulation, ada SOLAS, lalu kemudian ada ISM code. Nah, jadi 4 turunan dari IMO ini tadi itu pastinya berbahasa keju. Oh gitu ya. Dan iya. Dan ya katanya seperti itu gitu kan. Nah, lalu kemudian CSMS itu sendiri itu juga berbahasa bule katanya seperti itu. Dan memang seperti itu. Pada waktu di awal saya mendapatkan sertifikasi ini juga untuk auditor itu juga harus lewatin tes juga, dan minimum requirement-nya itu adalah 3 tahun atau bergerak di bidang operation dari perusahaan pelayaran tersebut minimal 3 tahun atau ada di posisi manajemen. Jadi di tahun ketiga saya, maka dari tahun 2005 itu saya mendapatkan sertifikasi untuk bisa dapat pengetahuan lebih lagi dari kelas. Jadi kelas itu ada AYAK member atau IACS member, tapi saya mengambil yang BKI, jadi Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi pada waktu saya ikut kelas, pada waktu itu isinya orang-orang yang pakai baju-baju seragam dari migas semua. Oh Saya lihat, gitu. wis ini orang-orang gelarnya ST ya kan, ada yang gelarnya MT. Iya iya. Saya begitu ditanya kan, oke, dari PT ini tolong jelaskan latar belakang Anda. Oke, saya bilang saya dari sastra. Mereka pada lihat semua. Jadi saya bilang biasa aja Pak, biasa Pak ya, biasa Pak, Iya. biasa. Karena sastra luar biasa batin saya seperti itu. Ya, jadi di hari pertama itu mereka begitu once coffee break mereka tanya, kok bisa sastra masuk dunia teknik, masuk dunia marine, masuk dunia maritime gitu kan, itu kenapa? Oh saya bilang saya baca, kan ada bukunya. Saya bilang begitu. Oh begitu ya, iya. Seperti itu, Mas. Ya, Kak Irfan. Oke. Jadi kalau misalkan di dunia itu, di dunia kerja itu, surat menyurat kayak ekspor impor yang mungkin Kak Irfan pelajari dulu, Alvin pelajari dulu. Kalau waktu di angkatannya Alvin itu Miss Rindra dosennya yang ngajar surat ekspor impor itu. Nah, dan tentunya pastinya yang sangat berperan penting itu ya Pak Kusuma, translation. Ya benar. Translation, iya. Benar. Jadi Jadi mata Mas kuliah Irfan? pastinya yang pasti first thing first itu structure dulu, lalu Iya, kemudian ada juga translation-nya pastinya, lalu Iya. kemudian juga ada business correspondence-nya, Iya. lalu pada waktu zaman saya di zaman waktu saya kuliah itu belum ada mata kuliah untuk ekspor impor. Oh, belum ada itu ya? Belum ada. Jadi waktu itu Tapi kita cuman ada kalau tidak salah mata kuliah writing kalau tidak salah. Iya ya, Ya, memang. ya ada mata kuliah writing sama bisnis koresponden kalau tidak salah. Bisnis koresponden udah ada ya waktu itu ya? Ya, sudah ada. Apa Tapi sudah ini, Miss Rindra sudah ngajar di situ? saya Sudah jadi dosen? ketemu dengan Miss Rindra, tapi waktu itu kalau tidak salah mata kuliah structure kalau tidak salah atau writing ya. Saya lupa juga, Oh, tapi writing. cuman 1 semester aja waktu itu karena Miss Rindra waktu itu tidak ngajar kelas gerombolan si berat kayaknya waktu itu. Ada istilah lagi nih, gerombolan si berat. Iya. Oke, mungkin ada pengalaman menarik apa nih atau pengalaman yang berkesan awal kerja gitu kan? Karena kalau dulu pas zaman kelasnya Pak Kusuma ya, itu bahasa
bahasa Inggris tentunya translation itu satu kata itu pengertiannya sangat luas. Dalam artian kalau mata bor itu, kalau saya masih ingat ini Pak Kusuma ya, mata bor itu bahasa Inggrisnya kalau nggak salah loh ya, artinya bahasa Indonesia itu pohon Natal. Itu apa benar? Dari sedetail itu apakah ada perbedaan? Kemudian Mas Irfan itu awalnya bingung apa enggak? Wah, ini kalau bahasa Inggrisnya apa ya dalam dunia teknik kayak gitu itu gimana? Bisa dijelaskan enggak Mas Oh Irfan? ya, Atau diceritakan ada yang unik iya, enggak? iya. Jadi pada waktu itu ada juga beberapa istilah mungkin mereka sebutnya itu ada yang sebutannya Christmas tree. Jadi Christmas Christmas tree itu tree ya? ternyata, ya Christmas tree itu Iya, iya. ternyata bagian dari eh, well. Jadi ada sumur-sumur di sana itu. Jadi mereka bilang kayak gini, kalian itu dari mana? Saya tanya sama kru kapal saya. Itu Pak habis antar penumpang. Karena kebetulan kapal kita itu ada yang crew boat ya untuk kegiatan crew change. Mereka antar penumpang ini sebenarnya bukan penumpang tapi ya orang technician itu tadi mereka lagi perbaikan Christmas tree. Saya bilang, oh perbaikan Christmas tree. Ya begitu saya bilang yang mana namanya Christmas tree, itu difoto sama kapten kapal saya terus kemudian dikirimkan ke saya, dia bilang oh ini Pak ini dapat namanya Christmas tree gitu. Oh, gitu. Jadi iya, terus ada istilah ada yang sebutannya apa ya, ada beberapa sih yang mereka bilang tuh macam-macam. Jadi Macam kalau ya. misalkan kita itu band itu misalkan kalau kita itu kan band itu kan tikungan ya biasa ya, Iya, atau tikungan. kita menekuk gitu kan. Kalau di sana tuh band itu bandul teknik. Lalu kemudian mereka bilang starboard side atau port Starboard. side. Ternyata Itu. itu kanan dan kiri gitu Oh kalau di kapal. gitu. Iya. Terus port bow itu artinya sebelah kiri belakang. Terus starboard bow itu berarti di bagian belakang. Lalu kemudian ada freeboard, ada even kill, ada trim by head, trim by stern. Banyak sekali deh. Ya, ya, ada namanya plimsoll mark, ada namanya wooden seating. Waduh, Lalu apa ada lagi tuh? namanya marine growth gitu kan. Marine growth itu ternyata itu loh apa sih yang kalau nempel di besi-besi atau di kayu gitu kalau apa ya kayak apa tripang apa bukan tripang tapi kayak apa ya kayak kerang atau tiram Oh, itu tiram. ya mereka sebutnya itu marine growth gitu kan. Terus sampai sekarang yang jadi misteri adalah buat saya kenapa itu kapal panggilannya pasti she atau her. Oh iya benar. Mereka bilang the vessel is very beautiful. Nggak pernah mereka bilang the vessel is so handsome atau bagaimana. Mereka bilangnya vessel is very beautiful gitu. Jadi seperti itu. Ya sampai sekarang buat saya itu apa? Nggak pernah ketemu kayaknya jawabannya kenapa kok kapal dipanggilnya her, atau mungkin karena most seaman itu atau sailor atau seafarer itu mostly comes from man gitu kan gitu. Mungkin tapi ada beberapa versi dari istilah-istilah seperti itu gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka mau merapat itu mereka bilang berthing, unberthing, embark and disembark gitu. Kalau misalkan kita naik pesawat, kalau mereka berthing and unberthing, lalu kemudian mereka bilangnya apa ya? Bilang tali temali itu kalau kita mungkin rope, mereka kenalnya itu lines gitu, seperti itulah. Seperti itu. Lalu ya kalau kita bilangnya itu bahasa Indonesianya tangga monyet, itu sebenarnya pilot ladder. Gitu yang biasa untuk seorang ya bukan pilot ladder itu tangga monyet kata orang, tangga monyet itu. Jadi ada yang mengartikan itu monkey ladder. Gitu.
Bukan, itu bukan monkey ladder. Tapi sebenarnya itu Ternyata pilot ladder. Jadi untuk kalau misalkan ada pandu naik ke atas kapal, itu iya, dia ada tangga yang diikat dari tali-tali, terus kemudian mereka naik ke atas, iya. naik ke atas on board. Nah, itu Mm-mm. namanya pilot ladder. Terus kemudian ada zamannya lagi di atas kapal itu namanya Monkey Island. Gitu. Ternyata itu di atas sekali, itu posisinya di puncak. Itu Monkey Island, dia bilang seperti itu. Monkey Island. Jadi sesuatu yang baru juga awalnya, jadi sesuatu yang baru, yang unik gitu Hmm? sama Mas Irfan, tapi Hmm. lama-kelamaan terbiasa ya, dan itu Ya, juga bagi saya kalau di posisi Mas Irfan tentunya bingung gitu harus mempelajari hal baru dengan secara masif dan cepat gitu kan, banyak banget kan kosakata yang baru yang kita artikan secara harfiah, oh ternyata bukan yang saya maksud gitu. iya benar. Pernah nggak ada, tapi pernah nggak miskomunikasi gitu Iya, salah awalnya? satunya itu tadi. Ini Pak, kita lagi perbaikan Pak, Monkey Island. Ternyata di situ kan ada di atas kapal itu ada Iya. yang navigasi di situ ada Monkey Island. Gitu. Ternyata mereka itu karena mereka harus memanjat untuk naiknya. Kan? Iya. Nah, itu tadi. Ternyata Ilmu. seperti itu gitu. Ya. Ya. Terima kasih Mas Irfan. Ini ilmu baru buat saya khususnya dan teman-teman yang lain. Nah, kalau Pak Kusuma ini sudah khatam ya pastinya ya. Kalau Oh, pasti. translation ini. Oh, pasti. Iya, pasti. Dia harus belajar lagi. Pasti. Kalau istilah tadi belajar ke Mas Irfan lagi malah. Oh gitu ya, Pak ya. Oke. Kalau ada case menarik nggak kalau di dunia Mas Irfan itu? Case menarik. Yang ya tuh. Menarik itu artinya saya ketemu dengan orang yang bidang ilmunya memang mereka pelajari itu sebagai daily activities. Yang artinya adalah kalau kamu yang ada dalam pikiran saya adalah kalau misalkan saya tidak banyak membaca ataupun saya juga kurang ke lapangan, artinya saya akan kalah dengan mereka. Jadi pada waktu itu saya sempat sih ceritanya di salah satu perusahaan tentang K3. Jadi saya presentasi tentang QHWSC. Terus dari mereka bilang, terus kemudian saya jelaskan juga tentang apa itu ISM code dan lain-lain. Begitu sudah selesai later on, dia bilang kayak gini, Cap, luar biasa sekali presentasinya Cap. Cap, ya kan? Manggilnya Cap ya? Iya, manggilnya Cap. Jadi Cap itu kan orang yang sudah di pundaknya ada 4 balok di sini, ada 4 balok gitu kan. Sekolahnya juga itu juga jauh gitu kan, lebih dari S2 lah untuk kita. Dia panggil saya Cap ya, saya diam-diam aja ya kan. Saya bilang ya, saya Cap from sastra. Tapi emang benar bilang gitu Mas Irfan? Saya keep from Oh, enggak. Saya bilang begini. Oh, itu saya tidak di kapal. Oh, gitu Pak, dia bilang. Layar di luar negeri sudah berapa lama? Atau dia bilang sudah tidak mau layar lagi di luar negeri? Saya bilang, oh tidak Pak. Kebetulan saja saya bilang kemarin saya kebanyakan baca kamus. Saya bilang kayak gitu agak nyantol-nyantol sedikit. Gitu saya bilang gitu, iya jadi kebetulan baca kamus agak nyantol sedikit jadinya gitu. Bisalah saya bilang untuk bikin presentasi ini seperti ini modelnya. Itu juga diajarin sama orang-orang yang memang bekerja di memang kapal ya. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu, libatkan orang yang tahu, nanti kita akan ketularan tahu. Oh iya pasti. Ya, jadi pada waktu itu kalau misalkan saya tidak tahu, maka saya akan tanya dengan anak-anak yang dari perkapalan atau dari orang kapalnya, gitu kan. Mereka itu bagaimana itu istilah-istilah seperti ini, terus prosesnya seperti apa,
Saya coba cari literaturnya. Biar tidak kalah sama mereka. Iya. Betul. Yang nomor satu itu pastinya ini ya, harus belajar dan terus belajar. Ya. Karena minat mengalahkan bakat ya. Buktinya Betul. kalau memang iya sudah berbakat tapi kalau nggak minat gitu ya gimana gitu. Tapi kalau Benar. emang backgroundnya kayak Mas Irfan ini sastra Inggris sampai dipanggil CAP itu kan pencapaian yang luar biasa sekali kan, yang harusnya pencapaian yang too much buat saya ya. Yang harusnya tuh luar biasa sekali, yang udah berkeliling ke beberapa benua, pengalamannya banyak, singgah pelabuhan sana sini gitu kan. Yaitu yang seperti pernah dikatakan sama Pak Kusuma itu, kalau kita kepingin harum ya berteman sama orang jual parfum gitu. Benar. Iya, kalau kepingin hidup sehat ya berteman dengan orang yang rajin olahraga gitu. Kayak gitu. Jadi nah, terima kasih Mas Irfan. Alvin nggak mau cuman satu arah aja nih Alvin yang tanya. Buat para teman-teman ini boleh kok audionya diaktifkan ya, di unmute boleh. Tapi sebelum teman-teman bertanya ya, kita mau ambil gambar dulu ya, mau foto bersama ya. Kak Depi atau Pak Kusuma nih koordinator buat foto bersama. Kita lihat ke kamera sama-sama. Ya, kita foto bersama. Kita bisa minta tolong Mbak ya. Nani. Mbak Nani bisa minta tolong untuk Mbak handle. Nani. Oh iya. Halo, Sir. Nih. Okay, Saya baru would you kenal mind nih. helping us to take our pictures? Ya, sudah ya. Ayo dipandu Mbak Nani ya Pak Kusuma ya. Betul. Oh iya. Yuk Mbak Nani dihitung dari 1 sampai 300. Banyak sekali. Oh iya. Sampai subuh. Coba. Oke, mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Nah, yuk sekarang gaya bebas. Gaya bebas. Yuk dihitung. Sebentar, Kak, masih loading. Garing untukku ini. Nggak apa-apa. Sebentar. Oh ya wis lah. Boleh saya ke Alfamart dulu boleh? Saja. Kayak ada yang monitor. Ya karena ini acara Zoom-nya online, kita sudah sediakan konsumsi dan minuman juga ya Pak Kusuma di kulkas masing-masing. Betul, jadi jangan malu-malu untuk mengambilnya di kulkas masing-masing ya, jangan rasa sungkan-sungkan, silakan diambil. Gimana Kak Nani? Foto bebasnya? Kok pas keturun Kak Nani? Halo Kak Nani. Ini sepertinya Mbak Naninya ada gangguan sinyal nih. Saya bantu ya, nggak apa-apa ya. Boleh Kak Devi. Oke, Nani. silakan yang belum buka kamera, dibuka dulu kameranya, ya, pasang gaya yang paling keren. Ya. Itu adiknya Mbak Kusnul boleh ada yang kok baru ikut connecting foto. Audio. Yang di belakang. Itu adiknya. Itu anak saya. Kirain adiknya Mbak Kusnul. Masih 27 kan usia. Sudah. Sebentar ya, karena ada teman-teman yang baru bergabung kembali ini. Oh, monggo. Sinyalnya. Monggo. Oke, sudah siap? Bu Rindra nggak on cam. Kenapa? Bu Rindra nggak on cam, Bu Rindra. Bu Rindra tadi kan sudah izin tidak on cam. Wajahnya gitu, itu Bu. cantik kok, foto yang terpajang di situ. Tidak apa-apa. Jadi Iya, kelihatan. Kak Devi, yuk. Oke, sudah siap? Oke. Kayak bebas ya, tadi kan kayak formal udah. Oke. Yuk. Ya. Tahan ya. 1, 2, 3. Oke, thank you Kak Devi. Oke, terima kasih.
Urwel. Bahasa anak gaul kalau di WA itu Urwel. You're welcome. Baik, Mas Irfan masih bersama kami ya. Baik teman-teman, boleh kok diaktifkan audionya. Mungkin ada pertanyaan tentang sastra Inggris, boleh. Tentang gimana sih pekerjaannya Kak Irfan, apa tiba-tiba langsung jadi pimpinan, apa gimana dulu. Nah, kan Jadi bisa. satu hal, Mas Alvin, Gimana, Mas Irfan? kenapa saya coba masuk di dunia yang tidak terlibat dengan ngajar-ngajar ceritanya, Iya. itu karena saya enggak bakat ngajar. Oh gitu. Ujungnya saya tetap ngajar juga gitu. Oh iya. Tapi dengan dunia yang berbeda. Jadi kita setiap 1 minggu itu 3 kali saya lakukan safety talk dengan rekan-rekan, seperti apa kita punya prosedur, bahkan pencegahan tubrukan di laut yang disampaikan oleh seorang sastra bukan kapten. Kecelakaan di laut, tubrukan di laut. Ya, kalau mobil itu tabrakan, tapi kalau di kapal itu kita sebutnya colliding atau collision, itu tubrukan. Wah, beda lagi nih. Beda lagi. Mungkin mewakili dari teman-teman gimana sih kecelakaan di laut itu, accident di laut itu apa gitu. Karena kan laut luas gitu loh Kak Irfan ya. Laut luas, nggak ada lalu lintas, nggak ada zebra cross gitu, kok bisa kecelakaan gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ini mewakili teman-teman dari peserta juga ini Mas Irfan. Ya, jadi biasanya mereka itu karena tidak menggunakan peralatan navigasi yang benar. Jadi salah satunya itu radarnya mungkin tidak beroperasi dengan baik. Terus kecakapan pelautnya juga tidak dipergunakan. Mengemudi ya. Iya, itu mereka juga tidak siap dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi di atas kapal itu selalu ada yang namanya mereka itu untuk diminta bekerja di misalkan di satu wilayah yang sama itu at least misalkan 3 tahun. Itu karena mereka harus familiar dulu dengan area pelayarannya, karena ada beberapa hal itu yang mereka sebut itu juga atau daerah yang tidak boleh dilewati, seperti itu. Oh, ada batasnya sendiri ya? Ya, ada. Jadi di setiap kapal itu ada peralatan navigasi yang sebenarnya tidak kalah canggih dengan dunia aviasi. Bahkan kalau dibilang di kapal itu lengkap sekali ya, ada namanya ada life jacketnya saja ada 2 macam. Ada inflatable life jacket, ada namanya abandon ship life jacket. Wah, baru tahu Alvin ini. Ya, baru kemudian mereka ada yang dikembangkan, itu rakit yang dikembangkan bahasanya itunya, tapi mereka sebutnya inflatable life raft. Nah, seperti itu. Jadi ada satu life raft itu di dalamnya ada survival kit untuk beberapa orang. Jadi di dalam satu kapal itu tergantung daerah pelayarannya, mereka harus punya life saving appliances-nya seperti apa, atau LSA-nya seperti apa, firefight equipment-nya harus seperti apa, atau FFI-nya harus seperti apa, seperti itu. Iya, Mas Irfan. Baiklah para teman-teman sekalian, tadi sudah dijabarkan sedikit gimana sih lingkungan kerjanya Mas Irfan gitu ya. Barangkali dari para peserta ini salah satunya mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu loh. Kerjaannya Mas Irfan itu gimana? Hubungannya dengan sastra Inggris itu di mana gitu. Karena kalau misalkan kita sebagai orang awam gitu ya, apa ya hubungannya sastra Inggris kok bisa masuk dunia maritime kayak gitu-gitu. Ya, ada Mbak Vera di sini. Selamat malam Mbak Vera. Kebetulan Mbak Vera ini seangkatan sama saya. Gimana Mbak Vera? Ada yang ingin ditanyakan Mbak Vera? Saya pikir Mas Irfan sudah menguasai banyak hal ya. Saya cuma di sini support dia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vera. Halo.
Halo, Iya, Ya, ingin bertanya. iya. Oke, Kak Irfan kan masuk di dunia kerja yang bukan jurusan dari Kak Irfan ya. Pernah nggak satu waktu mungkin ada merasa kesulitan gitu, terus berpikir kenapa saya harus kerja di sini? Seharusnya saya tidak masuk kerja di sini. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Maksudnya rasanya berat sekali gitu. Soalnya saya sedikit tertarik juga sih sama kayak dunia pelayaran juga sih. Apa-apa ya saya tertarik. Misalnya ketemu yang baru, pasti saya tertarik situ. Saya coba belajar dikit apa. Pokoknya nggak jelas lah. Cuma itu saya pertanyaan. Iya. Di suatu waktu ada memang apa ya? Mungkin lebih tepatnya kalau dari saya sih mungkin kadang saya ngerasa stuck. Saya ngerasa jenuh. Tapi saat saya apa ya? Karena safety itu sebenarnya tidak hanya untuk kita. Jadi bilang orang itu safety for me, safety for you, safety for all. Jadi apa ya? Terkadang itu malah seperti ini gitu, kesannya kita itu banyak ngurusin orang, tapi kadang kita sendiri nggak ngurus diri kita. Kita sibuk pikirkan orang lain untuk kerja bagaimana caranya selamat. Kita hitung resikonya. Jadi orang safety, jadi selama ini kita menghitung resikonya. Kadang apa ya? Saat kita sudah menghitung resikonya, kecelakaan tersebut tetap terjadi. Jadi kecelakaan itu terjadi cuma 2 hal, unsafe condition dan unsafe act, dengan beberapa faktor. Jadi saat misalkan kita sudah menyampaikan beberapa kali, jadi di tempat saya frankly sempat ada beberapa kecelakaan itu yang masuk kategorinya itu property damage, ada juga yang restricted body case. Jadi kalau kecelakaan itu ada namanya FAT atau fatality, ada MTC, medical treatment case, artinya membutuhkan bantuan dari tenaga medis. Lalu ada namanya first aid case, itu cuman butuh obat-obatan luar. Lalu kemudian ada RWDC, jadi restricted body case. Jadi dia harus dia mengalami mengalami kecelakaan kerja yang sifatnya itu sementara temporary, terus bisa balik lagi, tapi tidak bisa bekerja penuh karena mungkin ada fungsinya yang berkurang. Seperti itu sih. Jadi ada yang namanya apa ya? Terkadang tantangan terbesar. Jadi kalau kami bilang itu ada tantangan terbesar itu adalah safety itu sebenarnya butuh komitmen dari pemilik perusahaan. Ada yang safety itu cuman sebagai bagian dari must have requirement untuk lulus tender. Kadang orang safety bisa merasa saya kayaknya kerja, saya bukan ini gitu loh. Saya itu harusnya bisa melakukan banyak hal. Karena safety itu sebenarnya masuk bagian dari manajemen. Jadi once Anda belajar safety, secara tidak langsung Anda belajar manajemen. Karena apa? Orang safety itu mereka ada urut-urutannya, itu mulai dari bagaimana membuat kebijakan perusahaan policy atau company policy, itu ada policy, atau lalu kemudian berikutnya itu ada manual, lalu kemudian ada namanya procedures, lalu kemudian ada namanya working instruction, lalu kemudian ada namanya checklist, lalu ada yang namanya format untuk dijalankan. Tapi challenge-nya adalah saat pemilik perusahaan tersebut hanya membutuhkan kita itu saat tender saja, lebihnya dimusuhin. Gitu. Karena apa? Safety itu buat perusahaan, pemilik perusahaan itu cost. Karena mereka kan ada standarnya nih, bajunya harus yang flame retard,
Jadi flame retard itu bukan baju kerjanya yang tahan api, tidak. Tapi Iya. pada waktu terbakar di suhu tertentu, kan semua benda itu akan terbakar pada waktunya kalau misalkan dia sudah terlalu panas atau terpapar panas. Maka semua barang itu pasti akan terbakar dengan sendirian. Tapi kalau misalkan menggunakan flame retardant coverall, itu dia terbakar tapi tidak nempel di kulit. Nah, seperti itu. Itu kan mahal. Ya, itu kan mahal. Itu cost. Sementara mereka maunya itu efisien. Tapi efisien yang seperti apa? Safety-nya dikandangin. Wah, nggak usah banyak-banyak minta, Pak. Yang penting kita jalan dulu. Nanti aja lah, seperti itu tantangan. Jadi bagaimana caranya? Ya udah, cari kerja lain aja. Ngapain pusing-pusing kita tetap bertahan di sana? Makanya selama kita bekerja di sana, selama kita bekerja, kita perkaya diri kita dengan pendidikan tambahan pelatihan. Memperbanyak kawan, karena kata orang kalau misalkan kawannya banyak, insya Allah rezekinya banyak kan. Seperti itu sih. Kalau dari saya tantangannya mostly itu justru dari pemilik perusahaan. Makanya saya misalkan ada di perusahaan ini mungkin terus kemudian pindah ke perusahaan lain lagi, itu bukan karena sayanya yang bukan karena apa ya? Bukan karena stuck-nya, itu karena kita itu value-nya itu cuma segitu gitu loh kadang. Nah, itu yang jadi tantangan. Jadi sampai saya bisa menemukan tempat yang settle, terus kemudian bisa menjalankan sistemnya, terus kemudian bisa kerjasama dengan baik, karena orang safety itu terkadang selalu bergesekan dengan operation. Operation maunya tetap jalan. Kalau orang safety bilang aman dulu baru jalan. Makanya seorang nahkoda itu dibekali yang namanya Master Overriding Authority. Itu artinya adalah menghentikan kegiatan pelayaran saat dirasa misalkan di lokasi tempat kerjanya itu sudah unsafe condition. Karena saat kita ada keraguan-raguan, maka di situ pasti ada bahaya. Tuh, seperti itu Mas Alvin. Iya. Ya, itu tadi jawaban dari Mas Irfan ya, Mas Costa Vialdus Setiadi. Ini masih Ngekos, Mas. ya, Soalnya- kelihatan dari nama ya, Costa. Pulang pergi ke kampung sih naik kapal, jadinya suka kok tertarik saya. Oh iya. Ya, pasti itu ya. Kami semua doakan yang terbaik lah untuk Mas Costa. Oke. Angkatan tahun berapa Mas Costa ini? Sebetulnya saya baru masuk sih. Baru masuk sama. 2021. Tapi umur saya udah tua, Mas. Umur sampai berapa, Mas? Sama, baru masuk Zoom juga saya ini. Oh. Oke, buat teman-teman ya, teman-teman peserta, kepada kawan-kawan mahasiswa, mohon bantuannya nih untuk mengisi daftar hadir melalui link berikut ada di chat ya. Nanti tinggal diklik aja. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Mas Costa. Mungkin dari tadi Mbak Gusnul itu miss call saya karena katanya ada yang mau ditanyakan. Monggo Mbak Gusnul yang ingin ditanyakan sama Mas Irfan, monggo. Sebuah quotes yang mengatakan kapal tidak akan tenggelam oleh air yang ada di luar, tapi kapal akan tenggelam oleh air yang masuk di dalamnya. Apakah itu termasuk safety? Iku Anda dapat quotes ya? Iku pertanyaan tanya kayak jangan sih Mbak Gusnul. Itu Aku bingung tadi posisi. ya. Ya Allah, ya Allah. Jadi Monggo Mas Irfan. Jadi itu sama seperti ada quotes yang juga bilang seperti ini. Besi itu tidak akan rusak dari luar, tapi dia akan rotten dari dalam. Sama. Jadi apakah itu tadi bagian dari safety? Bisa. Jadi kalau orangnya tidak kompeten atau peralatannya juga tidak memadai, kapal bisa saja tenggelam dari dalam. Kenapa? Orangnya, dia akan arahkan itu kapal entah tujuannya kemana, dia akan buat itu collide, lalu kemudian kapal akan tenggelam atau capsize. Seperti itu, Mbak Husnul. Masuk.
Masuk Mbak Gusnul. Ayo Mbak Gusnul. Mbak Gusnul. Sudah. Saya sudah terpuaskan oleh jawabannya. Oh gitu. Mungkin ada coach lagi mungkin. Kapal tidak akan tenggelam kalau mesinnya berjalan. Kapal pasti tenggelam, Mas, kalau mesinnya jalan, Mas. Pasti tenggelam. Wah, Lah iya, kenapa kapalnya diam, mesinnya yang jalan-jalan gimana? Oh iya. Iya masuk akal. Mesinnya tok sing melaku. Mesinnya tok yang jalan, benar juga. Mungkin ada tambahan dari Pak Kusuma, monggo. Enggak sih, kalau saya kan kalau Mas Irfan itu kan angkatan 97 ya kalau saya tidak salah ya. Angkatan Oh ya. 97 Mas Irfan. Nah, banyak kawan-kawan sahabat nyangkruk yang hadir saat ini itu semester 2 Mas Irfan. Jadi they are your juniors. They are your juniors. Nah, yang saya ingin Mas Irfan sampaikan bahwa karena ada kawan-kawan yang dari semester 4, ada yang dari semester 2, semester 6 dan 8 juga ada. Nah, itu based on your experience, Mas Irfan. Jadi senyampang kawan-kawan kita ini masih ada di bangku perkuliahan, masih kuliah. Jadi kira-kira apa sih kalau berdasarkan pengalaman Mas Irfan sendiri ya, apa yang seharusnya kawan-kawan junior itu lakukan pada saat mereka masih menempuh perkuliahan? Kalau misalnya mata kuliah apakah yang harus mereka latih dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka lulus, maka ya mereka ada pada posisi seperti Mas Irfan yang berbekal kemampuan bahasa Inggris, bisa menejuni bidang lain. Nah, seperti itu Mas Irfan. Monggo silakan di-share ke kawan-kawan kita, Ya, para mahasiswa. jadi untuk juniors, jadi pada waktu tahun kemarin saya juga sempat Pak Kusuma dipercaya dari Karang Taruna untuk men-share how come gitu ya seorang sastra ada di dunia safety, dunia maritime juga. Jadi pada waktu itu rekan-rekan di sini yang ada di Karang Taruna itu juga mereka akan masa transisi yang mana mereka ada beberapa yang akan wisuda, ada yang looking for job, looking for opportunity. Pesan saya cuma satu pada waktu saya bilang, kenapa Anda tertarik dengan safety? Kok pesertanya lumayan banyak pada waktu itu. Jadi mereka bilang sekarang perusahaan itu mengutamakan safety. Karena safety itu sebenarnya jadi bagian dari nilai jual. Oh ya, artinya kalau misalkan itu nilai jual, bagaimana Anda membeli dan masuk ke dalamnya itu adalah saat Anda nanti kuliah, itu Anda bisa coba pelan-pelan ikut yang namanya online class, Pak Kusuma. Ada beberapa online class itu yang free, ikut seminar dan lain-lain. Itu juga yang saya lakukan di awal-awal tahun pekerjaan saya. Pastikan bahwasannya ini dunia yang semakin tight competition, bilang orang itu peluangnya makin niche atau makin kecil, bagaimana kita bisa masuk di dalam peluang itu adalah dengan kita memperkaya diri kita. Kita enriching our knowledge. Jadi kalau kita sudah enriching our knowledge dengan dapat masukan dari seminar, lalu kemudian dapat masukan dari training, karena sebenarnya ada beberapa online course itu atau yang offline course pada zaman dulu itu persyaratannya ada untuk masuk di sana ada diskon sekian persen untuk mahasiswa gitu dan umum. Lalu kemudian untuk yang kerja malah lebih mahal, gitu. Jadi intinya adalah
saat misalkan dunia safety itu tetap butuh orang, karena hitungannya itu seperti ini. Kalau perusahaan itu nilai risikonya itu tinggi, contohnya satu bendera perusahaan punya risiko tinggi, itu harus 1 to 50. Jadi satu orang harus punya sertifikasi namanya ahli K3. Jadi ahli K3 ini akan diberikan yang namanya surat kewenangan itu kalau misalkan kita itu minimal D3. Kalau misalkan SMA tetap akan diberi, tapi dia tidak punya kartu kewenangan kerja yang untuk fungsinya untuk menghentikan pekerjaan, melaporkan, dan lain-lain, atau dia punya surat penunjukan yang berbeda. Seperti itu, Pak Kusuma dan rekan-rekan. Oke, terima kasih Mas Irfan. Mas Alvin, Mas perlu di suaranya. Oh iya, saya lupa. Saya dari tadi ngomong gak kedengeran. Ya Allah, astagfirullah. Ya, terima kasih Pak Kusuma atas tanggapannya, ya atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mas Irfan juga. Jadi buat teman-teman junior ya, adik-adik yang baru masuk atau yang masih aktif sebagai mahasiswa itu, kalau misalkan ada kayak workshop, seminar-seminar gitu Mas Irfan ya, pokoknya yang bisa nambah-nambah ilmu gitu harus segera diikuti kayak gitu. Ya, jadi awalnya kalau misalkan kita sudah tahu, setidaknya kita dapat gambaran. Karena begini, semua industri yang mempekerjakan minimal 100 orang, atau misalkan dia punya risiko lebih besar, maka pasti butuh seorang tenaga K3. Tenaga K3 itu tidak harus dari orang-orang teknik, tapi itu adalah widely open untuk semua rekan-rekan atau adik-adik di sini yang fresh graduate, seperti itu. Nanti setelah itu kita mau ikut training apa lagi, nah itu pasti akan menambah nilai jual, dan nilai jual yang bertambah artinya salary yang bertambah. Iya. Saya beranjak ke Indra. Apakah masih stay tune? Itu lagi Mas Alvin dan adik-adik, bahwasannya ada beberapa perusahaan yang merequirekan selain punya yang namanya ahli K3 atau sertifikasi, pastinya harus bisa active in English, gitu, dan able to presentate in English, seperti itu. Dan itu sekarang udah jamak di mana-mana. Mereka minta untuk seorang yang namanya seorang K3 itu harus bisa berbahasa Inggris, dan kita ada di kampus yang tepat untuk itu. Iya. Alhamdulillah. Dari Bu Rindra, mungkin ada tanggapannya Bu Rindra? Atau dari teman-teman yang lain? Saya sambil absen ya teman-teman yang lain. Ada Kak Vera, terima kasih buat Kak Vera, Kak Sundarisna, Kak Nani, Kak Aya, Kak Merli yang selalu WA saya ini. Oh, enggak selalu sih, tapi makasih udah di WA. Ada Kak Francisca, Kak Naufal, Kak Laili, Kak Julian Naba, ada Kak Galuh, Bu Rindra juga, Kak Octavia Mega, Kak Diki Fahmi, halo, terima kasih. Kak Debbie, ya udah berkenan hadir. Kak Kostavius, wah ini barusan hadir ini Kak Ervina. Halo Kak Ervina, selamat bergabung ya. Barusan bergabung oleh berkatan nih kemarin ini Kak Ervina ini. Kak Kusnul ya, Pak Kusuma, Miss Rindra, dan utamanya Mas Irfan juga, terima kasih atas kesempatan waktunya, atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Saya beri satu kesempatan pertanyaan lagi buat teman-teman.
kalau dirasa misalkan kalau sekarang belum ada pertanyaan, mungkin nanti bisa via WA chat ya, tidak keberatan, atau di grup mungkin kita bisa sharing-sharing dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir biar kita bisa cangkruk offline gitu ya. Baik Pak Kusuma, Kak Debbie, saya rasa waktunya ini sudah berakhir benar ya Pak Kusuma ya. Sudah jam setengah 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin dari Kak Irfan sebagai sebelum menutup acara nih, pesan dan kesannya buat para lecturer kita, buat teman-teman, buat para junior. Monggo, saya persilahkan Kak Irfan. Baik untuk rekan dan lecturers. Terima kasih sudah membuatkan waktu untuk saya bisa berbagi sedikit pengalaman dan sedikit apa yang saya dapat dari sekian lama saya bekerja. Satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan ke rekan-rekan atau yang sekarang lagi job seeker untuk mencari peluang, silahkan manfaatkan online course yang free seperti itu karena itu bisa jadi bagian portofolio kita. Dan pastinya jangan pernah lelah untuk belajar. It is good for being perseverance. Kita punya ilmunya, ilmu sastranya. Kalau misalkan saya saja bisa, saya yakin rekan-rekan atau adik atau yang sekarang nanti akan atau ingin mencoba dunia di dunia safety, kalau misalkan seiring perjalanan waktu nanti ingin coba tahu bagaimana itu safety, ya cobalah untuk memperkaya diri kita dengan mengikuti beberapa courses yang bisa yang ada. Jadi no worry for being safety, itu kerjaannya Nabel. Jadi saya juga tertarik apa yang tadi disampaikan Mas Alvin di awal-awal untuk kita berdoa karena berdoa itu selalu saya sampaikan untuk teman-teman yang melakukan pekerjaan. Setidaknya kita sudah berdoa untuk keselamatan. Apabila memang masih terjadi kecelakaan, artinya ada kewaspadaan yang harus ditingkatkan. Dan pastinya untuk yang coba ingin tahu lebih banyak dengan dunia safety itu banyak sekali literatur luar. Kenapa saya bilang literatur luar itu lebih baik? Karena kadang kalau sudah masuk pakai diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kayaknya akan tidak pas. Seperti itu. Jadi satu hal yang selalu saya sampaikan bahwasannya safety is not everything, but without safety everything is nothing. Itu mungkin buat rekan-rekan. Jadi safety bukan segalanya, tapi safety tanpa keselamatan semuanya juga akan sia-sia. Itu saja mungkin dari saya untuk rekan, adik ataupun job seeker ataupun yang eager to know untuk apa itu HSE work, silahkan untuk coba melihat-lihat di online untuk memperkaya ilmunya. Itu saja Mas Alvin dan rekan-rekan serta lecturers. Terima kasih Kak Irfan sudah menyempatkan hadir dan tentunya tidak menutup kemungkinan ya ke depannya, dan ini bukan acara terakhir pastinya ya Pak Kusuma, Bu Rindra dan Mas Irfan. Akan ada acara berikutnya yang akan melibatkan Mas Irfan, saya harap juga. Nanti akan ada pelatihan-pelatihan via online tentunya, apa itu K3L atau QHSWA pastinya kayak gitu. Karena mungkin banyak yang minat dari teman-teman sastra juga, banyak yang minat sekali kok bisa dari sastra Inggris meloncat ke dunia teknik itu gimana. Tentunya tadi sudah ada rekan kita Kak Kosta Vialdo Setiadi tadi yang sangat tertarik ya Kak Kosta ya, terima kasih. Ya maka berakhirlah perjumpaan acara dari Nyangkruk Yuk batch 5 ini bersama narasumber kita Kak Irfan
Saya doakan semoga semuanya lancar ya, banyak rezeki, sehat selalu. Ya, amin. Sebelum kita tutup acara, yuk kita yel-yel lagi yuk. Masih ingat ya yel-yelnya ya. Kalau Alvin bilang nyangkruk yuk, teman-teman semua langsung tangannya pakai jempol gini, gasken gitu ya. Ini anak saya mau ikut nggak apa-apa ya Pak Kusuma ya. Tidak apa-apa. Nyangkruk santai aja. Yuk. Nyangkruk yuk. Gasken. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa, kekurangan hanyalah milik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat berakhir pekan, rekan-rekan dan lecturers. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Thank you, Miss Rindra. Mohon izin undur diri. Halo, assalamualaikum teman-teman. Well done, well done. Baik, terima kasih, terima kasih. Well done. Yang saya takutkan tadi itu sinyal, itu yang saya takutkan tadi. Nah itu kan karena sinyal. Oh enggak, kalau duduk sih enggak. So far so good lah. So far so good. Oke, terima kasih Irwan. So far so good. Oh ya, juga untuk memotivasi ini mahasiswa kita itu toh, dalam belajar bahasa Inggrisnya. Betul. Oke. PPT. Oh, that's okay. That's okay. Nanti akan kita kemas jadi pelatihan nanti kan? Itu akan kita kemas jadi pelatihan nanti itu. Baru akan kita share lagi. Seperti itu. Oke. Thank you, Irwan. Oke, thank you, Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.